Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Denis SLL. Wah, udah hari Selasa ya, nggak berasa kita bakal masuk hari ini ke kelas yang ke-6. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Gua harap semuanya dengan keadaan yang baik-baik aja, sehat selalu dan tentunya profit ya, teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang baru masuk nih, baru nonton video ini dan nggak tahu, jadi gue jelasin sedikit. Jadi gue itu di YouTube gue ini gue bikin kelas saham gratis nih, teman-teman. Dari kelas pertama sampai sekarang udah kelas yang ke-6. Jadi gue bahas bener-bener detail cara belajar investasi saham dari nol. Jadi bener-bener dari apa itu saham dan sebagainya macamnya lah. Pokoknya bener-bener dari nol. Jadi buat kalian yang nggak ngerti saham itu apa, kalian bisa nonton dari kelas yang pertama. Di deskripsi di bawah, gue udah bikin tuh link kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Oke, hari ini kita bakal masuk ke kelas saham yang ke-6 ya. Dan sebelumnya gue bakal umumin pemenang giveaway dulu. Jadi di kelas kelima kemarin ada giveaway. Jadi gue bakal umumin pemenangnya. Kalian sudah siap? Oke, kita... Nah, ini dia. Ini ya pemenangnya. Yang pertama... ini ada Labib Kamal. Oke, selamat untuk Labib Kamal. Dan yang kedua ada Goldius Leonard. Oke, dua pemenang ini berhak masing-masing mendapatkan OVO sebesar Rp50.000. Dan kalian langsung yang menang langsung aja DM Instagram gua, nama sama nomor telepon yang ada OVO-nya. Nanti langsung ditransfer. Semangat ya. Selamat ya. Dan buat kalian yang belum menang jangan berkecil hati karena bakal ada giveaway terus di kelas ini juga. Jadi nanti kalian ikutan aja untuk giveaway-nya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Oke? Nah, oke. Ini ya, tadi kan gue udah jelasin bahwa ini kelas yang ke-6. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, ada video sebelumnya. Ini ada kelas yang pertama. Gue bahas apa itu saham, apa itu sekuritas. Di kelas yang kedua, gue bikin tutorial lengkap cara bikin rekening sekuritas. Oke? Di kelas yang ketiga, tutorial lengkap cara top up dan withdraw rekening dana nasabah. Di kelas yang keempat, gue bahas IHSG, indeks saham, dan jenis-jenis saham. Nah, kelas yang kelima kemarin tuh gue jelasin juga trading dan investing. Lebih untung mana sih? Ya, jadi kita baiknya jadi investor atau jadi trader sih. Nah, kalian juga bisa nonton. Nah, oke, hari sekarang kita bakal masuk ke kelas yang ke-6 yaitu bahasa gaul di dunia saham. Teman-teman bisa bantu subscribe dulu. Oke, ini sebenarnya cuma judulnya sih, bahasa gaul di dunia saham. Tapi di video kali ini gue bakal lebih jelasin tentang apa sih yang kayak seperti lot saham. Nanti nih gue bikin ada 10 ya bahasa-bahasa yang memang dipakai di saham dan kalian harus ngerti tentunya. Kalau enggak nanti kalian bingung sendiri. Oke, yang pertama nih teman-teman ya, lot saham. Oke, nah lot saham itu apa sih? Nah, lot itu adalah satuan minimum untuk membeli suatu saham. Oke, jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini kan ada nih contoh. By the way, ini gue pakai aplikasi ajaib ya. Jadi kita bisa lihat harga saham kayak gini. Ini fitur apa? Interface-nya, UI-nya kalau misalnya di aplikasi Ajaib. Kalau kalian mau daftar, kalian bisa buka kelas yang kedua. Di sana gue jelasin cara daftarnya. Nah, ini contoh, ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Ini cuma contoh aja. Ini ada saham USBP, oke. Nah, di saham USBP ini itu ada harga yang tertera tuh, teman-teman bisa lihat Rp270. Nah, itu adalah harga per lembar, teman-teman. Jadi satu lembar harganya Rp270. Wah, murah ya. Nah, habis itu kalau kita mau beli, kita nggak bisa belinya satu lembar. Tapi kita harus belinya itu satu lot, teman-teman. Satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, ini kalian bisa lihat di bawahnya nih contoh. Ini gue sekali lagi bukan rekomendasi, tapi gue kebetulan kemarin tuh beli saham USBP. Ini gue beli 2 kali nih ya. Di yang ada 268 sama 268 nih. 300 lot sama 150 lot, 156 lot. Nah, jadi itu menandakan bahwa ketika kita beli saham, itu harus belinya per lot. Satu lot boleh 10 lot atau 2 lot, 3 lot. Yang penting nggak bisa per lembar, oke? Jadi kalau misalnya gue beli nih contoh nih satu lot ya. Harganya kan tadi Rp270. Kalau misalnya satu lot itu kan 100 lembar, berarti kita perlu uang 27.000, sorry. Jadi 270 dikali 100, 27.000 kita bisa beli nih saham USBP. Sama misalnya contoh ada saham Antam harganya 3.000. Ya udah, berarti kalau kita mau beli kali 100 berarti kan 300.000. Berarti dengan uang 300.000 kita bisa beli satu lot Antam. Ingat ya, ketika kita beli saham kita harus beli minimal satu lot. Dan yang tertera di harga yang biasa kita tuh adalah harga per lembar gitu. Kalau kalian lihat BBCA 30.000-an itu harga per lembar, bukan harga per lot. Oke, kita masuk ya yang kedua. Ini sebenarnya bukan bahasa gaul ya, istilah ya. Nah, oke, ini masuk yang kedua nih. Capital gain dan capital loss. Oke, teman-teman kan buat para pemula juga banyak banget yang nanyain ya. Bang, kalau misalnya kita invest saham atau kita trading saham, untungnya apa sih? Nah, untungnya adalah ada dua ya, sebenarnya ada capital gain sama dividen. Kita bahas dulu capital gain nih. Keuntungannya adalah capital gain. Tapi kan bisa rugi juga nih kalau kita trading atau invest saham. Namanya itu capital loss. Nah, capital gain ini adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Ini gue bikin contohnya di sini ya. Kalian bisa lihat.
Contoh nih, beli satu lot saham A di harga 1000, oke? Habis itu jual satu lot sama di harga 1500. Misalnya kalian beli ini pas 1000, dia naik nih jadi 1500. Nah, berarti kan kalian dapat capital gain nih. Kalau misalnya belinya satu lot kan berarti ini 1000 kali 100 itu kan 100 ribu ya. Habis itu kalian jual di harga 1500 berarti kan 150 ribu. Kalian dapat keuntungan nih atau capital gain sebesar 50 ribu atau 50%. Nah, ketika kalian jual, itu namanya capital gain. Kalian dapat untung, oke? Nah, kalau capital loss apa? Kerugian dari selisih harga beli dan harga jual. Sebaliknya, contohnya kalian beli nih saham A di harga Rp1.000, berarti kan beli satu lot berarti 100.000. Dia turun jadi 700, berarti jadi 70.000. Kalian rugi capital loss sebesar 30.000 atau 30%. Oke? Jadi sampai di sini paham ya? Kalau untung namanya capital gain, kalau rugi namanya capital loss. Tapi itu yang udah direalisasikan, teman-teman. Jadi ketika kalian udah beli dan kalian udah jual, baru bisa dinamakan capital gain atau capital loss. Kalau misalnya masih kayak gini nih, gue contoh nih ya. Nih gue kasih contoh nih. Nah, di aplikasi aja kan bisa dapetin kayak gini nih. Kalian beli di harga berapa, nanti rata-ratanya, terus kalian untung berapa persen. Ini bisa di-share juga ke teman kalian. Jadi bisa ajak teman kalian untuk mulai investasi juga. Nah, ini nih contoh ya. Ini kan gue untung udah 100% lebih nih dari saham apa namanya? Saham BBKP. Nah, ini tuh masih floating, teman-teman. Ilustrasi kondisi floating profit, dan juga nih yang bawah nih. Gue lagi beli saham Ali, ini lagi minus 3%. Itu lagi floating. Artinya floating itu kita itu belum merealisasikan. Jadi memang keadaannya rugi, tapi gue belum jual sahamnya. Jadi masih floating profit atau floating loss. Kalau udah dijual, baru jadi capital gain atau capital loss. Kayak gitu. Semoga teman-teman ngerti ya. Jadi kalau kalian untung, wah gue habis dapat capital gain nih. Kalau habis rugi, aduh gue capital loss nih, gue rugi nih. Kayak gitu. Simple kan? Nah, semoga membantu dan kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa nonton ulang nanti. Ini yang ketiga adalah dividen, oke? Tadi kan gue udah jelasin bahwa keuntungan di saham itu ada dua macam. Yang pertama capital gain, tadi selisih. Jadi kalau kita beli 1000, kita jual 1500, kita untung. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dividen. Dividen itu apa sih? Jadi gini, misalnya kita beli perusahaan, kita beli saham nih, misalnya perusahaan Indomie, oke? Indomie kan jualan tuh, ICBP kan, tiap tahun jualan. Sekali lagi bukan rekomendasi ya, jangan asal-asalan beli ICBP. Dia kan jualan, dia untung nih. Nah, ketika dia dapat untung, ya dia mau bagi nih keuntungannya kepada pemegang saham. Dan kebetulan ketika kita memegang sahamnya, ya kita akan mendapatkan pembagian keuntungan berupa namanya dividen ya. Jadi misalnya kalian pegang saham perusahaan saya nih, saya punya perusahaan Amin ya, punya perusahaan TBK, kalian pegang sahamnya, wah saya untung tahun ini, saya mau bagi-bagi dividen ke kalian, ya udah bagi keuntungan, namanya itu dividen. Nah, kalau misalnya mau dapat dividen gimana? Ya kayak gini, kalian bisa cek di apa namanya, di aplikasi sekuritas itu ada juga. Jadi misalnya dividen nih, dia perusahaannya bagi dividen nggak, tanggal berapa, come date-nya. Nah, kalian bisa dicek di sana, habis itu kalian bisa dapetin dividen. Itu ya dividen, jadi udah paham ya. Nanti gue bakal bikin satu video khusus yang bahas tentang apa itu dividen, cara dapat dividen yield itu apa. Ntar gue bakal jelasin secara lengkap biar kalian ngerti dan lebih paham lagi soal dividen. Oke, yang keempat. Di sini ada TP, ada SL, dan juga ada RR. Wah, apa nih? Oke, langsung aja. TP itu adalah singkatan dari take profit. Wah, harusnya ngerti nih kalau take profit, yaitu tindakan menjual saham ketika mencapai target yang telah ditentukan. Oke? Nah, kalau misalnya SL itu adalah stop loss. Jadi stop loss itu adalah batasan yang ditentukan untuk membatasi kerugian. Ketika pergerakan harga turun mencapai level stop loss, maka secara otomatis saham tersebut akan dijual kalau kalian menggunakan automatic order. Kalau misalnya kalian manual order, ya kalian disiplin aja sama trading plan kalian jual. RR itu adalah risk reward ratio. Risk reward ratio ini adalah rasio yang diukur terhadap level stop loss dan level take profit. Oke, langsung contoh aja nih sebelah kanan, kalian lihat ya di sini. Misalnya kalian bikin trading plan nih, buy saham ABCD, oke? Di harga Rp1.000 nih. Habis itu kalian lihat, wah, gue mau ambil profit sampai di harga berapa ya? Kira-kira di harga 1.200, oke? Jadi itu ada TP, take profit 1.200. Jika harga menyentuh level 1.200, maka kita akan jual sahamnya dan kita akan take profit. Oke, simple ya. Nah, kalau misalnya SL itu adalah stop loss, jika harganya turun nih sampai kena di bawah 900, berarti ini saham udah nggak layak nih. Misalnya udah udah downtrend, udah beres nih, kita harus jual. Oke, jadi kita pasang stop loss di sana. Mau automatic order boleh, mau manual boleh. Pokoknya kalau udah kena 900 kita jual. Nah, habis itu di bawahnya ada RR, risk reward. Kok 1:2 bang? Kenapa? Oke, ketika kalian beli saham di harga 1.000 nih ya, kalian mau take profit dengan target 1.200. Which is itu kan 20% ya, 100 naik ke 1.200, 200 itu kan 20%. Nah, kalau stop loss-nya itu kan 1.000 tadi ke 900 berarti kurang 100, berarti 10%, 10% dari 1.000. Nah, 10% banding 20% adalah 1:2. Nah, ini baru risk reward trading plan yang bagus. Kalau 1:1 nggak bagus. Jadi kalau misalnya kalian trading dengan disiplin menggunakan risk reward 1:2 ini, kalian trading 10 kali. 6 kali kalian loss, 4 kali kalian profit,
hasilnya profit. Kenapa? Karena ada risk reward ini. Ketika kalian trading plan ini masuk, kalian profit potensinya 20%, kerugian cuma 10%. Jadi kalau mau bikin trading plan yang seperti ini. Oke, jadi kalau kalian lihat ada TPS-RR, harusnya udah mengerti ya. Take profit, stop loss, dan juga risk reward ratio. Gitu. Kita masuk ya yang kelima. Oke. Di sini ada bid and offer atau AS. Nah, kalau misalnya di di sekuritas tertentu ada yang pakai namanya offer, ada yang pakai AS. Jadi bisa sama aja sebenarnya. Nah, bid itu adalah harga yang diajukan oleh calon pembeli. Kalau offer atau AS adalah harga yang diajukan oleh calon penjual. Nah, kita lihat contoh nih ya. Ini kalian kalau misalnya di aplikasi sekuritas nanti ada kayak gini. Ini gue masih pakai Ajaib. Nah, bid itu ada di sebelah kiri nih, kolom bid. Oke. Ini cara bacanya gimana? Oke, cara baca gini nih. Yang lihat yang paling atas nih ya, di kolom bid. Harga 2.550. Oke. Ada yang ngebid, ada yang calon pembeli yang mau beli di harga 2.550 sebanyak 1.500 lot. Oke. Baca bawahnya juga sama. Ada di harga 2.540, ada calon pembeli sebanyak 12.200 lot. Nah, di kolom AS atau di kolom offer di harga 2.560 ada calon penjual nih mau menjual saham sebanyak 4.000 lot. Jadi cara bacanya kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah bid atau offer. Nah, ini kan bid offernya kayak ribuan lot nih. Oke, puluhan ribu. Artinya itu bid dan offernya tebal. Sama dengan saham yang diperdagangkan liquid atau likuiditasnya tinggi. Jadi kalau kalian mau jual, mau beli 1.000 lot, 2.000 lot bisa. Tapi kalau yang misalnya bid atau offer dan bid dan offernya atau asnya tipis, itu nggak liquid. Jadi kalian mau keluar masuk, mau beli jual susah. Kayak gitu tentang likuiditas. So, gue tambahin lagi nih ya. Harusnya ada poin likuiditas juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kan bid and offer nih. Habis itu ini ada bahasa gaul nih, bener-bener bahasa gaul nih. Buat kalian yang baru masuk, biasanya pada nanya, Bang, itu apa sih di grup ngomongin haki? Oke, gue jelasin. HK adalah melakukan pembelian saham secara langsung di harga offer atau AS. Oke. HK merupakan singkatan dari hajar kanan. Harusnya kalian ngerti nih apa sini. Gue lanjutin ya. Haki adalah melakukan penjualan saham secara langsung di bagian bid. Haki merupakan singkatan dari hajar kiri. Jadi cuma kebalikan. Kenapa nih HK? Oke. Kalau gue jelasin dengan ini praktek kalian pasti ngerti. Oke. Nih baca ya. HK merupakan singkatan dari hajar kanan. Oke. Ketika kalian HK kan kalian mau beli saham. Oke. Kalian mau beli saham kan harus ada penjual dong. Ibarat kalian mau beli jeruk nih. Kalian ke penjual jeruk dong. Nah, kalian lihat nih di kolom kanan. Ini kan AS kan. Harga AS atau harga offer ini kan orang-orang yang mau jualan nih. Oke. Di harga nih ada 2000 berapa nih? 2.920 ya. Oke, 2.920. Kalian nggak mau antri, kalian mau langsung beli nih di harga 2.920. Ya udah, kalian HK, hajar kanan, kalian beli di harga 2.920 di tempat orang yang mau jual. Harus nggak Bang HK? Nggak harus. Kalau kalian mau antri, kalian mau beli di harga 2.500 pun nggak masalah. Ya kalian antri, tapi sampai saham tersebut menyentuh nilai itu. Sampai ini yang apa namanya antrean-antrean di atas udah dapat semua gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen belinya sekarang juga, ya kalian bisa HK atau hajar kanan. Nah, hajar kiri ya sebaliknya. Kalian mau jual nih misalnya di harga 2.910, ya kan? Nah, kalian langsung aja. Ini kan ada nih 2.910, ada yang mau beli nih, oke? Ada 122.000 lot. Nah, kalian mau langsung jual, ya udah kalian haki. Kalian pakai harga yang kiri ini. Jadi kalian pencet aja langsung di harga itu. Nah, itu istilah HK dan haki, hajar kanan dan hajar kiri, oke? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut nih. Ini poin ketujuh adalah ARA dan ARB, oke? Nah, ARA itu adalah auto reject atas. Kalau ARA itu adalah auto reject bawah. Auto reject atas adalah batas maksimal kenaikan saham dalam satu hari. Ya, kalau auto reject bawah kebalikannya doang. Jadi batas penurunan saham maksimal dalam satu hari. Ibarat harga saham di sini. ARA itu atapnya. Kalau ARB itu lantainya. Jadi nggak bisa tembus tuh dalam satu hari. Nah, kalau misalnya perhitungan untuk ARA sendiri, ini ada nih teman-teman bisa lihat di bawah kiri ini, di tengah. Oke. Untuk harga saham di harga Rp50 sampai Rp200, itu batas kenaikannya, batas ARA-nya dalam satu hari 35%. Oke. Untuk saham yang harganya 200 sampai Rp5.000, batas ARA-nya adalah 25%. Untuk saham yang di atas 5.000 harganya, batas ARA-nya adalah 20%. Untuk ARB itu, sebenarnya persentase perhitungan ARB sama ARA itu sama, harusnya kayak begini juga. Cuma semenjak market correction yang besar kemarin, tahun kemarin di Maret, jadi ARB itu diratain, jadi cuma maksimal tuh 7% nih. Nah, ini plus minus juga nih, tapi jadinya untuk pemula, investor pemula jadi lebih aman karena maksimal turun sahamnya cuma 7% sehari. Nah, ini kalian bisa lihat nih di sini contoh nih. Ada saham-saham yang yang ini lagi ARA atau reject atas yang di atas, dan yang di bawah ini ada contoh saham-saham yang lagi ARB atau auto reject bawah. Jadi dia kalau udah mentok 7% dia udah nggak bisa turun lagi. Kalau mau turun lagi besok.
Nah, kalau misalnya udah ARB, kalian mau jual udah mentok di ARB yang nggak bisa jual. Sama dengan kalau misalnya sahamnya udah ARA, kalian mau beli ya udah nggak bisa karena kan udah mentok gitu. Kayak gitu, paham ya kira-kira ya? Kita lanjut ya. Nah, ini ada yang ke-8 ada namanya ATH. ATH itu adalah all time high. All time high itu adalah istilah yang menggambarkan bahwa harga saham menyentuh harga tertinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di grafiknya. Ini gue masih pakai di aplikasi Ajaib, jadi fiturnya itu lengkap banget ya. Kalian misalnya mau lihat satu saham nih, kalian pencet aja, nanti ada pilihan chartnya, oke? Nah, kalian bisa lihat nih grafiknya. Nih kalau kalian lihat nih grafik ini kan udah naik, sini habis itu naik sampai ke atas sini ya. Nah, ini kan di atasnya udah nggak pernah ada yang lebih tinggi lagi ya. Ini namanya all time high. Misalnya saham A nih, harga biasa 1000, 2000, tahu-tahu hari ini dia nyampe 5000. Sebelum-sebelumnya belum pernah mencapai 5000. Itu namanya ATH atau all time high. Jadi rekor baru. Itu ATH, biasa disingkat jadi ATH gitu. Masuk yang ke-9, ada yang namanya averaging up dan averaging down. Oke. Averaging up itu adalah melakukan pembelian saham secara berulang di harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau averaging down kebalikannya, jadi membeli saham secara berulang di harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya begini, kalian beli saham A 10 lot di harga Rp1.000, oke? Nah, kalian beli lagi, habis itu kalian mikir nih kayak, ini kayaknya bakal naik lagi deh sahamnya, bagus nih, oke? Gue pengen beli lagi. Nah, jadi ketika harganya udah naik nih di 1.200, kalian beli lagi nih 10 lot. Tadi pertama kalian beli 10 lot di harga 1.000. Habis itu beli lagi 10 lot lagi di harga 1.200. Nah, berarti ditambahin 1000 sama-sama 10 lot ya. Jadi ditambahin average-nya jadi 1.100. Apakah mau averaging up harus sama lotnya? Harus di harga tertentu enggak? Ya terserah, kalian mau lebih banyak juga boleh. Ini kan cuma ilustrasi, oke? Averaging down juga sama. Misalnya beli saham di harga 10 lot di harga 1.000. Sahamnya turun nih, ya jadi 800, oke? Nah, kalian beli 10 lot juga, jadi average-nya di 900, oke? Nah, teman-teman, averaging down itu biasa dipakai untuk kalian yang para investor. Jadi kalau harga turun, market koreksi, biasanya akumulasi terus tuh, beli terus gitu. Karena kan emang mau jangka panjang. Tapi kalau misalnya untuk trader, biasanya sih nggak pakai averaging down. Tapi ada juga trading yang emang trader yang menggunakan metode martingale atau averaging down. Nanti kita bakal bahas di di video yang khusus membahas teknik-teknik untuk menjadi seorang trader ya. Tapi itu kira-kira pengertian untuk averaging up dan averaging down. Jadi averaging up dan averaging down ini merupakan strategi yang kita pakai baik untuk investor maupun trader kayak gitu. Wah, yang terakhir nih jadwal perdagangan bursa. Buat teman-teman yang baru masuk ke bursa saham ya, perlu diingat kita bisa berdagang atau kita bisa bertransaksi saham itu cuma pada jam bursa. Nah, jam bursa itu ada harinya dulu itu ada di hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau ada tanggal merah libur. Jadi udah kayak bank, oke? Nah, untuk jamnya itu terbagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi yang pertama jam 9 sampai 11.30. Habis itu istirahat. Jadi 11.30 sampai 1.30 itu nggak bisa transaksi. Jadi kalian makan siang kayak kemana kayak. Nah, jam 1.30 sampai jam 5 jam 1.30 sampai jam 15.00 yaitu jam 3 sore itu sesi kedua dimulai. Sesi kedua. Jadi ingat ya, ada sesi pertama, ada sesi kedua. Setelah jam 3 sore ya udah nggak bisa transaksi. Jadi kalian cuma bisa transaksi di jam ini, sesi 1 dan sesi 2 ini. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kelas ke-6 hari ini. Oke, gue ada pertanyaan umum para pemula yang biasa sering ditanyain gue. Yang pertama, kalau jual saham tapi nggak ada yang beli gimana? Oke, kalau misalnya kamu takut atau kamu takut misalnya kayak ini susah nih jualnya, kamu harus trading atau investasi di saham yang liquid. Tadi kan gue udah jelasin yang soal ini nih. Ini ya nih yang soal bid offer nih ya. Kalau misalnya bid offer tebel nih kayak gini nih, oke, atau yang kayak gini juga. Nah, itu aman teman-teman. Karena misalnya nih, contoh kalian mau jual nih 1000 lot ya. Itu ada yang langsung mau beli 1500 lot, oke? Jadi ini aman kalau misalnya di saham-saham yang memang liquid. Jadi kamu jangan trading di saham-saham yang nggak liquid gitu. Jadi kalau misalnya di saham-saham yang memang liquid, mau trading, mau investing ya aman-aman aja. Jadi pasti ada yang beli gitu. Misalnya kayak di BBCA, BMRI, nggak mungkin lah nggak kalian beli saham habis itu nggak ada beli. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua ya teman-teman, yaitu gimana cara dapat dividen. Oke, seperti yang udah gue jelasin tadi, kalau kita mau dapat untung dari saham, bisa lewat capital gain, bisa juga lewat dividen. Nah, kalau dividen itu dibagiin perusahaan. Tanggalnya itu beda-beda setiap perusahaan. Jadi kalau perusahaan dapat untung dalam setahun, mereka mau bagiin dividen, nanti bakal ada jadwalnya pembagian dividen. Nah, kalian bisa lihat di come date-nya. Ketika kalian pegang sahamnya sampai lewatin come date-nya, maka kalian akan dapatkan dividen. Nah, mungkin kalian masih pusing, tenang aja. Nanti di video berikutnya gue bakal bikin satu video khusus membahas mengenai cara dapat dividen, cara cek dividen, habis itu cara lihat dividen yield. Ya, maksudnya menjelaskan dividen yield itu apa, dividen payout ratio dan sebagainya macamnya.
gue bakal jelasin secara detail mengenai dividen. Jadi pastiin kalian hadir di kelas saham yang berikutnya. Oke. Udah sekian aja dari dari video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian, dan gue ada giveaway. Tenang, gue ada hadiah nih. Nah, kali ini nggak ada kuisnya, tapi gue tambahin nih 1 orang pemenang. Jadi ada 3 orang pemenang. Mantep nggak? Nah, kali ini gampang aja, oke? Kalian tinggal, untuk ikutin giveaway ini, kalian tinggal upload story aja tentang kelas saham gratis ini. Ini kan total udah ada kelas, ada 6 kelas nih. 1 sampai ke 6. Terserah kalian mau yang mana, kalian tinggal foto aja sekalian lagi nonton atau screenshot, oke? Kalian tinggal post di story kalian, kasih hashtag kelas saham gratis, tag Instagram gue, Dennis SLL, nih gue udah taruh, oke? Nah, nanti bakal dipilih 3 orang pemenang yang mendapatkan OVO gratis, oke, langsung ditransfer. Nah, berdasarkan yang paling menarik dan kreatif. Jadi kalian misalnya contoh nih ya, gue foto, gue lagi nonton, boleh foto, boleh screenshot ya, habis itu gue story, wah, hashtag kelas saham gratis. Kalau kalian mau belajar, kalian bisa belajar di YouTube-nya @DennisSLL, di Instagram gue lo tag gitu. Sesimpel itu aja. Jadi kalian mau screenshot kelas yang pertama sampai kelas yang ke-6 terserah, pilih aja, atau mau 6-6-nya juga boleh. Kalian tinggal story aja, nanti kalian jangan lupa tag gue, karena nanti tim gue bakal pilih dari Instagram gue. Kayak gitu, sesimpel itu. Semoga kalian menang ya. Nanti pengumumannya kayak biasa, pengumuman pemenangnya akan gue umumin di kelas saham yang ke-7 gitu. Jadi pastiin kalian hadir juga, siapa tahu kalian yang menang. Oke. Udah sampai sini aja teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sorry kalau misalnya ada salah kata-kata, salah dalam penjelasan. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang gue buat, tentunya kelas saham gratis. Gue minta tolong banget buat teman-teman like ya video ini. Komen kalau kalian punya pertanyaan apapun, dan kalau kalian udah ikut giveaway juga boleh komen. Kalau kalian mau nanya apa, mau dibikin video apapun, kalian komen aja di bawah, karena gue pasti bacain semua komen kalian. Dan juga share ke teman kalian yang belum mulai investasi atau baru mau mulai investasi, supaya teman kalian juga belajar dan dapat ilmunya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Kalau kalian punya kritik dan saran tentang apapun, langsung komen aja di bawah, pasti gue bacain. Oke, ini sosial media gue teman-teman, ada Instagram, ada TikTok. Ini gue lagi pakai yang Dennis akun baru sekarang, lebih sering upload di sana. Dan ada Telegram juga, SS Indonesia Profit. Ini komunitas gratis, udah ada 50.000 orang di dalamnya. Jadi kalian join aja, kalian bisa belajar gratis di situ. Oke, thank you teman-teman semua, thank you banget. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu cuan. Oke? Sekian dari gua, dan sampai jumpa di kelas saham yang ke-7. Dadah!